Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India Prilia Pramesti dari kelas 10 ULP. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 2 komunikasi secara efektif melalui telepon. Poin B, menjawab panggilan telepon yang mencurigakan atau mengancam. Beberapa bentuk panggilan telepon yang mencurigakan bisa berupa panggilan yang membingungkan atau panggilan yang bernada mengancam. Adapun cara menjawab telepon yang mencurigakan. Yang pertama, mengidentifikasi panggilan mengancam atau mencurigakan. Penelepon biasanya menggunakan bahasa yang tidak sopan. Penelepon seringkali tidak mau menyebutkan identitas dirinya. Yang kedua, sikap saat menerima telepon mengancam atau mencurigakan. Yang pertama, tetap bersikap tenang, sabar, dan hati-hati, namun tetap dalam kewaspadaan. Tanyakan dengan sopan apa keperluannya, identitas, dan asalnya. Yang ketiga, informasi yang perlu dicatat saat menerima telepon mengancam atau mencurigakan. Isu pesan yang diberikan oleh penelepon, apakah ancaman, ketidakpuasan, atau sekedar mengganggu. Yang kedua, nama penelepon jika memungkinkan. Poin C. Melakukan panggilan telepon atau menelepon. Melakukan panggilan telepon merupakan bagian dari pekerjaan kantor yang tidak dapat diabaikan. Kegiatan ini harus diperhatikan karena ujung tombak dari kegiatan perusahaan. Yang pertama, persiapan melakukan panggilan telepon atau menelepon. Persiapan melakukan panggilan telepon meliputi beberapa hal berikut ini. A. Menyiapkan data telepon yang akan dihubungi. Sebelum menelepon, persiapkan data telepon seperti nama dan nomor yang akan dihubungi. B. Alat tulis untuk mencatat hal penting. Sediakan alat tulis dan lembar catatan untuk memudahkan mencatat hal-hal yang penting. 2. Tujuan menelepon. Tujuan menelepon pun bisa bermacam-macam pada suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan menelepon meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan. Yang kedua, pengajuan kerjasama. Yang ketiga, konfirmasi. Yang keempat, fokus pada kegiatan menelepon. Yang kelima, catat hal penting yang akan disampaikan. Yang kedua, memastikan nomor telepon yang akan dihubungi. Pastikan bahwa persiapan sudah dilakukan dengan baik, lalu tekan nomor telepon yang akan dihubungi dengan tepat sesuai nomor yang dituju. Yang ketiga, memberikan salam, perkenalan diri, dan identitas perusahaan. Hal pertama yang harus dilakukan saat bertelepon yaitu memberi salam, perkenalkan diri, dan identitas perusahaan. Yang keempat, mengemukakan maksud dan tujuan menelepon. Setelah saling mengenal, kemukakan maksud dan tujuan menelepon dengan jelas dan santun. Yang kelima, mencatat hal penting dari respon penerima telepon. Catatlah hal-hal penting yang didengar dari respon atas pesan yang telah kalian sampaikan. Yang keenam, mengakhiri telepon dengan ucapan terima kasih dan salam. Ketika sudah merasa cukup atau puas dengan jawaban yang diberikan, kalian dapat mengakhiri telepon dengan mengucap salam dan terima kasih. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat bertelepon. Yang pertama, gunakan tata bahasa yang benar. Yang kedua, perhatikan nada suara. Yang ketiga, tersenyumlah saat bertelepon. Yang keempat, bangunlah empati pada komunikasi yang dilakukan. Adapun beberapa hal yang harus dihindari ketika sedang bertelepon. Yang pertama, hindari rasa kesal atau marah. Yang kedua, hindari penggunaan suara-suara yang mengganggu. Yang ketiga, jangan mengunyah permen karet, makan, atau minum saat bertelepon. Yang keempat, jangan mengganggu tombol bisu. Yang kelima, jangan menuduh atau berpikiran negatif. Yang keenam, jangan merasa sok akrab. Yang ketujuh, jangan berbicara pada orang ketiga saat bertelepon. Yang kedelapan, hindari menelepon di tengah keramaian. Yang kesembilan, jangan memotong pembicaraan. Dan yang terakhir, jangan melewati batas.
Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini adalah ketika menghadapi telepon yang mengancam atau mencurigakan, tetaplah tenang. Sikap tenang akan membuat kita tidak terbawa suasana atau emosi. Dan persiapkan data-data sebelum melakukan panggilan telepon. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.